Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan karena pada masa ini masih masa pandemi COVID-19. Nah, anak-anak, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama supaya pembelajaran pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, untuk absensi, anak-anak bisa mengisi di kolom komentar ya. Tulis nama dan juga absennya. Jangan lupa ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pelajaran sejarah kebudayaan Islam bab 4 mengenai sikap Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian dalam peristiwa Fatu Makkah. Oh iya, Ibu bertanya, apakah anak-anak masih ingat peristiwa Fatu Makkah? Ya, peristiwa Fatu Makkah merupakan terbukanya kota Mekah atau kemenangan Rasulullah atas kota Mekah yang selama ini telah dikuasai oleh orang kafir Quraisy dan berhasil dikuasai lagi oleh kaum muslimin. Nah, peristiwa Fatu Makkah ini terjadi pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Oke. Setelah mengingat-ingat, kita akan melanjutkan bab yang selanjutnya. Ibu akan bercerita sedikit. Nah, setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berjumlah 10.000 orang berhasil memasuki kota Makkah dengan aman, maka Rasulullah SAW itu melakukan pembenahan pada kota Makkah. Dalam melakukan pembenahan tersebut, Rasulullah SAW itu bersikap santun terhadap siapapun. Hal ini ditunjukkan dengan sifat Rasulullah yang pertama, yaitu Rasulullah memaafkan penduduk Makkah. Sesampainya di Makkah, Rasulullah SAW dan para sahabatnya mendirikan tenda yang disebut dengan tenda lengkung. Di situ Rasulullah beristirahat sambil bersyukur kepada Allah, bersyukur atas kembalinya kota Makkah kepada kaum muslimin, atas kemenangan kota Makkah. Nah, Rasulullah beristirahatnya tidak lama-lama, beliau beristirahat hanya sebentar. Kalau sudah dirasa cukup, maka beliau akan melanjutkan perjalanannya lagi menuju kota Mekah. Selanjutnya, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya dengan menaiki untanya, yaitu Al-Qaswa. Setelah melakukan perjalanannya, akhirnya Rasulullah SAW sampai di tempat tujuan, yaitu di Ka'bah. Sesampainya Rasulullah di depan pintu Ka'bah, apa yang terjadi anak-anak? Yang terjadi adalah orang-orang Makkah, yaitu orang-orang Quraisy itu semuanya berbondong-bondong menghadap ke Rasulullah. Lalu di situ Rasulullah SAW berpidato kepada mereka dan beliau bersabda begini, "Wahai orang-orang Quraisy, apa yang harusnya saya lakukan pada kalian?" Nah, di situ orang-orang Quraisy selalu menjawab, "Yang baik-baik, wahai saudara yang pemurah, wahai sepupu yang pemurah." Setelah Rasulullah mendengarkan jawaban dari orang-orang Quraisy, lalu Rasulullah SAW bersabda begini, "Pergilah kalian semua itu sudah bebas." Nah, setelah itu Rasulullah SAW membacakan surat Yusuf ayat 92 yang artinya Yusuf berkata,
pada hari ini ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Anak-anak, perlu diketahui dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, maka seluruh penduduk Mekah itu mendapatkan pengampunan secara umum. Dan Rasulullah selalu bersikap santun dengan memaafkan kesalahan pada penduduk Mekah di masa lalu. Oke, lanjut ya anak-anak. Untuk sikap yang kedua yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian dalam Fatu Makkah, yaitu beliau membersihkan berhala di Ka'bah. Nah, sebelum terjadi Fatu Makkah anak-anak, Ka'bah itu oleh orang kafir Quraisy itu dijadikan tempat sebagai menyembah berhala, yaitu untuk menyekutukan Allah. Nah, orang Quraisy juga menghina kemuliaan Ka'bah. Pada saat sudah ada peristiwa Fatu Makkah, maka Rasulullah SAW membersihkan Ka'bah dengan menghancurkan 360 buah berhala. Rasulullah SAW menghancurkan patung tersebut dengan menggunakan tongkat yang ada pada tangannya, sambil ditunjukkan ke kepala berhala tersebut. Kemudian Rasulullah sambil membaca surat Al-Isra ayat 81 yang artinya, yang benar itu sudah datang dan yang palsu segera menghilang, sebab kepalsuan itu pasti akan lenyap. Nah, anak-anak, berhala-berhala yang sebelumnya itu dipuja oleh kaum kafir Quraisy, setelah Rasulullah SAW berhasil menghancurkan berhala tersebut, maka orang-orang kafir Quraisy itu tersadar, oh iya, ternyata berhala yang mereka sembah itu hanyalah benda mati, itu tidak bisa dimanfaatkan, juga tidak bisa memberi kehidupan. Nah, dari situ orang kafir Quraisy itu menyadari bahwa Tuhan yang mereka sembah itu salah, yaitu berhala, dan yang wajib mereka sembah itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Ka'bah sudah dibersihkan oleh Rasulullah, sudah bersih, maka Rasulullah SAW mengutus Bilal bin Rabah. Anak-anak tahu siapa Bilal bin Rabah? Ya, beliau adalah budak yang suaranya merdu. Nah, tetapi sebagian orang kafir Quraisy itu ada yang mengatakan begini, budak hitam inikah yang akan azan di atas Ka'bah? Maka dari itu, seketika itu turunlah surat Al-Hujrah ayat 13 yang artinya, wahai manusia, kami menciptakan kamu itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Tetapi orang yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah ialah orang yang paling bertakwa, atau menjaga diri dari kejahatan. Allah Maha Mengetahui dan Allah Maha Mengerti. Nah, pada ayat tersebut mengandung makna bahwa kita itu tidak boleh menghina seseorang karena warna kulit, karena ras, atau karena sukunya, karena semua makhluk ciptaan Allah itu derajatnya sama di mata Allah. Jadi kita tidak boleh menghina satu sama lain, karena setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan juga mempunyai kekurangan. Sikap Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian pada peristiwa Fatu Makkah yang ketiga adalah Rasulullah SAW menjaga kehormatan penduduk Makkah. Nah, anak-anak, peristiwa kemenangan atas kota Makkah ini sudah didengar oleh seluruh dunia Arab. Ketika para saudagar melewati kota Mekah,
para saudagar itu melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa umat muslim itu tidak melakukan pertumpahan darah. Kaum muslimin yang selama ini dicaci, dimaki, diejek, dibunuh, bahkan diperangi berulang kali, mereka tidak membalaskan dendam mereka terhadap orang kafir Quraisy. Mengapa? Karena orang muslim itu taat kepada perintah Allah dan juga Rasul-Nya. Jadi mereka tidak membalaskan dendam kepada orang kafir Quraisy. Karena Allah dan Rasul itu mengajarkan kepada umatnya tentang kedamaian, melarang dendam kesumat, memaafkan kesalahan antar sesama manusia, menjaga akhlak yang mulia, dan menjauhkan diri dari hal-hal yang melampaui batas. Rasulullah SAW benar-benar menjaga kehormatan penduduk Mekah. Penduduk Mekah yang tertaklukkan dengan santun diperlakukan oleh Rasulullah sehingga menunjukkan kemuliaan ajaran Islam. Nah, anak-anak, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu sikap yang harus diteladani dari kisah Nabi Muhammad adalah yang pertama adalah pemaaf, yaitu kita memaafkan orang yang mempunyai salah terhadap kita. Yang kedua, tidak boleh membeda-bedakan antara orang satu dengan lainnya karena di mata Allah mempunyai kedudukan yang sama, seperti kisah pada Bilal bin Rabah. Dan yang ketiga adalah menjaga kehormatan terhadap orang lain. Untuk tugasnya, anak-anak mengerjakan tugas halaman 75 ya, dan jangan lupa mengumpulkannya pada minggu depan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Asr. Dibaca satu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dulu ya anak-anak, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.